Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bangku depan, tengah. Bisa diisi yang di belakang? Ya, saya lupa ya, harusnya diisi hadiah di tengah-tengah itu ya. Oke, baik. Kita siapkan hati kita. Sambil menunggu teman-teman yang masih di belakang. Kita siapkan hati kita seperti yang Tuhan sampaikan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah kita siapkan juga bagi Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Kita siapkan hati kita dengan pujian Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kita pujikan kembali. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan,
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang cerah, hari yang luar biasa ya Bapa. Kami boleh bertemu di tempat ini, di rumah-Mu, di gereja ini ya Bapa. Ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan lewat ibadah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Untuk kami yang belum bergabung, teman-teman kami di tempat ini, kami yakin dan percaya mereka berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Ya, ada sukacita pagi ini? Ya amin. Gitu ya. Udah sarapan semua? Harusnya kalau sarapan amin kan gitu ya. Ada sukacita pagi ini? Iya ya, kayaknya sarapannya tadi setengah, nanti dilanjutin lagi makan siang setengah lagi ya. Oke, Bapak Ibu kita siapkan pujian kita yang berikutnya dari NP nomor 263, ada lagu dalam hatiku. Kita pujikan dengan sukacita ya, karena ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertata di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bapak Ibu, kita akan membacakan pembacaan Alkitab. Untuk menghormati bacaan Alkitab, kita diundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Baik, nanti kita akan dengarkan bersama-sama terkait dengan pembacaan Alkitab ini. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan pujikan pujian. Kita serahkan segala perkara dalam hidup kita ya. Kayaknya tidak ada orang yang tidak punya perkara dalam hidupnya. Betul ya? Atau ada yang nggak punya, tiap hari flat aja gitu. Oh Bu Parti. Ya saya yakin kayaknya semuanya hampir sama dengan saya ya. Pasti punya perkara apapun itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Baik itu tadi ya, mau cerita bikin sarapan aja juga perkara dalam hidup kita ya. Gitu, sampai makan malam. Jadi mohon pengertiannya ya Bapak Ibu anak-anak di rumah, kalau ibu-ibunya pusing itu perkara sebenarnya ya.
bukan sesuatu yang mudah. Ya, tapi kita percaya bahwa segala perkara, tadi saya diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya kita selalu bersuka cita. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Kita pujikan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita pujikan kembali. Penolong yang selalu setia, Luar biasa. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala perkara. Dapat ku tanggung, Amin. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Saya mengundang Bapak Tri untuk Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa yang sungguh baik,
Allah yang sungguh mulia, yang patut kami sembah setiap hari, patut kami tinggikan setiap hari, karena Engkau Allah pencipta kami. Allah yang melindungi hidup kami, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami melalui Kristus yang Engkau sudah anugerahkan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai penolong yang setia, penolong yang tidak pernah berhenti memperhatikan kami. Biarlah kami selalu mengingat itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dalam langkah kami, dalam pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami terus mengingat Diakon Edi Hermanto Tuhan. Kami mengucap syukur dari hari ke hari boleh dipulihkan. Biarlah Diakon Edi boleh kembali pulih seperti sedia kala dan melayani Engkau dengan giat. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kami terus berdoa untuk Pendeta Muniung. Tuhan boleh terus jaga dia, kuatkan dan hiburkan dia dalam kelemahan, dalam sakitnya. Biarlah dia boleh menerima damai sejahtera dari Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, dan juga mendapat penghiburan dari Tuhan. Kami serahkan pendeta kami, Pendeta Muniung, dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk PKMB, PKRB di gereja ini. Tuhan terus berkati anak-anak kami ini, biarlah mereka boleh tumbuh, berkembang di dalam kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah mereka juga berprestasi dalam sekolahnya. Mereka boleh bergaul dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh berkarya dengan baik karena mereka takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda kami di gereja ini yang akan menjadi penerus persekutuan gereja ini Tuhan di masa depan. Kami juga terus berdoa untuk studi, pelayanan, dan juga teman hidupnya Tuhan. Biarlah mereka selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja ini di minggu-minggu mendatang. Kami berdoa untuk sekolah Injil liburan. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap guru yang mempersiapkan sekolah Injil liburan ini, sehingga boleh mewartakan Injil kepada anak-anak dengan penuh sukacita, dan mereka boleh dengan gembira menerima Injil, kabar baik dari Tuhan. Berkati acara ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk rencana retreat gereja ini Tuhan. Tuhan berkati panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Biarlah melalui retreat ini, gereja ini boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Engkau dengan lebih baik, dan akhirnya kami boleh menerima damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan acara retreat ini pada bulan-bulan yang berikutnya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk organisasi di lingkungan gereja kami. Kami terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang pada waktu dekat ini akan melakukan munas. Tuhan juga berkati acara ini, biarlah menjadi ajang di mana kami boleh mengambil keputusan, mewujudkan pekerjaan Tuhan dengan lebih nyata di negeri ini. Berkati Tuhan setiap pengurus, setiap ketua, setiap panitia yang terlibat dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami juga berdoa terus untuk Yayasan Baptis Indonesia dan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia Tuhan. Biarlah mereka juga boleh
bekerja melayani Engkau di bidang masing-masing, di bidang kesehatan, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi semua orang dan boleh menjadi ajang kami memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kasih Tuhan yang sebenarnya. Tuhan, akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang terendah maupun yang tertinggi. Biarlah pemimpin kami ini juga boleh takut akan Tuhan, boleh mengindahkan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi tangan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Berkati mereka satu persatu. Tuhan juga berkati kota kami Cimahi dan Bandung di mana kami tinggal. Biarlah kota ini selalu Tuhan berkati sehingga pekerjaan Tuhan di sini boleh berkembang dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa yang sudah kami panjatkan, karena semua ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Atri. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, kita akan pujikan. Ada yang merasa bahwa Allah itu dahsyat dalam hidup saudara? Amin ya. Saya merasakan kedahsyatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya. Luar biasa berada di tengah-tengah mayoritas. Ya. Saya cerita sedikit ya sambil menunggu. 2 hari yang lalu saya rapat kerja ya. Dan saya diminta untuk bagaimana mengubah mindset karyawan. Saya agak bingung gitu ya, karena kalau saya undangnya pendeta kan nanti semuanya jadinya ingin ikut gitu ya. Karena mayoritas adalah saudara kita muslim. Jadi saya cari-cari gitu, karena supaya saya juga bisa ikutan gitu ya. Akhirnya saya coba cari apa yang bisa membantu. Akhirnya saya cari yang tidak ke arah agama gitu ya. Walaupun masih pasti akan nyeret-nyeret juga gitu ya. Akhirnya saya mencari ketemu dengan ESQ. Ada yang pernah ikut? Ya, jadi kalau di sana itu emotional spiritual question gitu ya. Kalau kemarin saya komunikasi sama Pak Pendeta Joko, agama sama spiritual tuh beda Bu Damai, iya gitu ya. Akhirnya saya dijelaskan banyak gitu ya. Kemudian 2 hari sorenya saya harus mengundang lagi untuk tausiah. Ya, jadi saya berada di situ gitu ya. Lalu saya lihat kiri kanan, kok enggak ada yang rambutnya dibuka ya gitu ya. Ya ternyata saya sendiri. Gitu. Oke baiklah gitu ya. Tapi saya bersyukur karena begitu si ustadznya tahu bahwa wakil warek satunya tuh non muslim gitu ya. Akhirnya dia bilang begini pada saat tausiahnya. Kita umat muslim itu jangan sampai menzolimi saudara kita. Termasuk saudara kita yang Kristen. Karena kalau dia berdoa menembus langit, ya dalam bahasa mereka menyebutnya Allah bisa marah sama kita. Saya agak ini berarti agak berpengaruh ya ternyata gitu ya. Jadi saya akhirnya merasa gitu, ternyata posisi itu sangat perlu ya gitu ya. Kayaknya kalau besok-besok warek satunya bukan Kristen beda lagi ceritanya. Tapi saya luar biasa, saya bersyukur dahsyatnya Tuhan Yesus berada dalam kehidupan saya, menemani saya menjadi merasa bukan kaum minoritas gitu ya, walaupun saya berada di tengah-tengah mereka gitu, karena itulah kedahsyatan Allah buat hidup saya gitu ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu kita menikmati setiap kedahsyatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman yang sama dengan saya, merasakan setiap apa yang Tuhan lakukan untuk hidup kita itu luar biasa dan di luar pemikiran kita gitu ya. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Allahku dahsyat. Ya.
sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita pujikan kembali. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, Sekali lagi. tinggikan nama-Mu. Oh, Amin. Amin. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Iya. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Ibu Budi dan Ibu Sarah akan membantu kita dalam persembahan dan persepuluhan. Ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ibu Santi akan bantu kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Atas penyertaan Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar kami mau beribadah melalui persembahan perpuluhan. Kiranya Engkau akan menerima persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap kami belajar memberikan yang terbaik yang kami punya semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer lewat rekening gereja yang tertera di depan dan ada barcode QRIS di lembar ujian. Silakan.
Terima kasih Bu Budi dan Bu Sarah atas pelayanannya. Khotbah kita tentang Allah turut bekerja dalam segala hal akan disiapkan dengan diawali oleh persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Pada PKRB dipersilakan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kau memilihku, menjadikanku
Iya, terima kasih PKMB, PKRB persembahan pujiannya. Seperti judul khotbah hari ini, Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita alami hari ini, senang, sedih, suka, bahagia, Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya, saya cerita sedikit gitu ya. Setelah USG kemarin, ya, dan dokter membaca 4 hari setelah itu ternyata di saluran kandung kemih saya ada batunya. Ya. Karena itu saya masih di kateter sampai sekarang ini. Dok, kan sudah seminggu lebih di kateter, apa enggak dilepas? Enggak apa-apa Pak. Ya Mas Rahman ya, enggak apa-apa Pak, karena itu 2 minggu, betul Bu Damai ya. Dok, kadang ngerembes itu dok, gitu. Enggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah terus tanya Mas Rahman, penyebabnya apa dok? Seperti itu. Kacang-kacangan, emping, ya katanya dokter urologi itu sering penyebab seperti itu, ada batunya di kandungan kemih. Umumnya pria usia 50 tahun ke atas banyak pasiennya. Memang saya sebulan sebelum itu ya Bu Eni ya, banyak makan kacang godok. Tapi apakah penyebabnya saya enggak tahu. Tapi kalau dihubung-hubungkan dengan katanya dokter, Maraman tanya spontan saat itu, katanya itu kacang-kacangan, ya, emping. Kacang-kacangan kan enak Bu Arin ya, apalagi kacang mente ya, Bu Tanung Seng ya, kacang mente kan enak ya, ya di situ. Untuk pria-pria ya, semoga dijaga pola makannya. Jadi saya hampir 3 minggu merasakan ini. Ya. Karena 5 hari saya datang ke dokter umum dikasih obat, gak ada perubahannya. Setiap kencing sakit, setiap kencing sakit. Itu 5 hari. Lalu saya datang lagi ke dokter umum itu, Pak Osia langsung aja ke rumah sakit ke dokter urologi. Di situ saya langsung, Pak Osia di kateter ya, karena punggung saya dipukulin, perut saya kanan kiri, nggak sakit, lalu kandungan di atas kandung kemih di sini, ya tertumpuk 5 hari kencing yang nggak dikeluarkan. Di situ langsung di kateter, ternyata di kateter itu seperti itu ya. 3 kali saya menjerit gitu ya, dok sakit, nggak apa-apa Pak Ose. Dokternya sabar ya memberi kekuatan, nggak apa-apa nanti. Ya. Kemarin setelah USG tak kira itu dilepas, ternyata ada batunya di saluran kencing itu harus dioperasi kecil, yaitu di laser, dan itu besok Kamis. Tolong doakan Bapak Ibu, semoga proses laser atau operasi kecil besok bisa berjalan dengan baik. Ya, kemarin setelah pemberkatan nikah, ya, kami nggak tahu, semenjak saya serahkan Mbak Evin, tolong ya ganti apa ini yang foto-foto ini, karena pinggang saya sudah kemeng semua, ya, sudah kemeng semua itu. Langsung setelah selesai saya tidur, sampai siang sampai jam 8 malam. Kencing nggak keluar, semuanya nggak enak. Gitu ya. Istri mijeti saya beberapa kali itu. Gitu. Akhirnya setelah minum obat, ya puji Tuhan. Ya. Setelah minum obat, ya normal, kencingnya normal bening. Karena setelah siang itu kencing di selang ini ya seperti darah, nggak tahu penyebabnya apa. Tapi setelah minum obat puji Tuhan, ya, dan agak enak untuk kencing.
Itu saudara kesaksian singkat saya. Ya, kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Sehingga firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kuasai ruangan ini terlebih hati pikiran kami dan hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Kuasa-Mu bekerja sehingga firman-Mu boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa dan rasa syukur ini. Amin. Ya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti pujian tadi. Roma 8 ayat 28. Apa yang melatar belakangi ayat ini Bapak Ibu? Sini ya. Kitab Roma ditulis situasi gereja sedang dalam tekanan, ancaman dan penderitaan. Yaitu tekanan oleh Kaisar Roma. Ya, yaitu khususnya Kaisar Nero. Tahun 57 sampai 68 Masehi atau abad pertama. Dan gereja mengharapkan pertolongan Tuhan luar biasa. Dari Yesus naik ke surga dan Paulus bangkit menjadi Kristen, kurang lebih 20 tahun tekanan pemerintahan Roma luar biasa. Di mana pertolongan Tuhan? Kok Tuhan tidak bekerja? Disitulah saudara, Paulus menulis surat ini untuk menguatkan jemaat yang ada di Kekaisaran Roma. Karena itu dikatakan di situ, saudara-saudara yang kukasihi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Orang Kristen enggak ada yang punya pangkat, enggak ada punya jabatan. Kristen berkembang sampai dari nol. Enggak ada yang memegang kekuasaan, rakyat jelata. Karena itu hanya mengandalkan Tuhan. Kan dikatakan tempat pembalasan, tempat murka Allah. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Di tengah-tengah umat menderita, penderitaannya seperti apa Pak? Ini Kaisar Nero. Ya, yang memerintah tahun 56 atau 57 sampai 68 Masehi. Kaisar yang sangat kejam, tersadis sepanjang sejarah Roma. Saat kekristenan mulai muncul saat itu. Bayangkan, ibunya sendiri dibunuh karena gila kekuasaan. Istrinya dibunuh karena nanti ngompori bagaimana orang-orang terdekatnya, dan adiknya sendiri dibunuh, saudara. Orang kalau sudah gila kekuasaan, gak kenal itu keluarga, gak kenal itu ibu kandung, gak kenal itu teman. Kalau sudah gila kekuasaan. Sampai kota Roma, lihat di sini, dibakar sendiri oleh Nero. Dan Nero menuduh atas nama siapa? Orang-orang Kristen, saudara. Luar biasa atau penderitaan orang Kristen? Karena Kristen tidak mau menyembah kaisar. Disinilah Kaisar Nero sangat membenci kekristenan saat itu. Di sini. Ya.
keberadaan orang Kristen, saudara. Dijadikan tontonan. Dijadikan tontonan luar biasa keberadaannya. Dan lihat, Nero, istrinya, semua pemerintahan Roma melihat orang Kristen disiksa luar biasa seperti itu. Untuk firman Tuhan tadi, ketahuilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya. Dan ingat tadi, pembalasan adalah hakku. Karena penderitaan gereja di abad pertama sungguh luar biasa. Tidak sebanding, saudara, dengan penderitaan yang dialami gereja sekarang, kesulitan gereja sekarang. Sekarang kita melihat teks ini tadi. Ya. Kita sering melihat Roma 8:28 yang bawah hitam itu, tapi teks aslinya Bapak Ibu bisa melihat di situ. Oidamen deotitois, agaposi tonteon, pantasunergei eis agaton. Tois kata protesein, kletois usin. Ini menurut teks aslinya terjemahnya seperti itu, yang tengah itu. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil menurut rencana Allah. Kita akan melihat yang merah, yang hijau, dan yang ungu. Seperti apa? Dan kita tahu bahwa orang-orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil menurut rencana Allah. Yang pertama, orang-orang yang mengasihi Allah. Agaposi tonteon. Agaposi tadi dari kata agape tadi. Ton, teon, akusatif atau objek. Teon dari kata theos atau Allah. Orang-orang yang mengasihi, seperti apa orang-orang yang mengasihi itu? Teks konteks di sini dikatakan. Itu terlihat di ayat sebelumnya, yaitu ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di sini orang-orang yang mengasihi, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya orang-orang yang mengasihi yaitu orang-orang yang mau memikul salibnya. Saat ada kesulitan, saat ada tekanan, yaitu pemerintah Nero saat itu. Di sini saudara, orang-orang yang mengasihi Allah, agaposi tonteon. Agaposi dari kata agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang tingkatannya paling sempurna. Itu kasih Allah. Bu Budi mengasihi anak-anaknya, kasih filio. Bu Arin mengasihi suaminya, kasih eros. Bu Damai mengasihi keluarganya, kasih storgi. Nah di sini agaposi atau agape, kasih Allah, kasih tingkatannya yang paling tinggi, paling sempurna. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Kristen di abad pertama, saudara, tantangannya, penderitaannya, karena imannya kepada Yesus luar biasa. Karena itu dikatakan tadi, kita tahu bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Allah,
orang itu yang mau menderita. Seperti apa loh Pak tantangannya? Tolong ditampilkan Mas videonya. Kita lihat sekilas. Kekejaman Kaisar Nero untuk orang-orang Kristen. Itu seperti apa? Dibantai, ditonton sama-sama, dipermalukan. Tepatnya terjadi tahun 64 Masehi. Mari kita lihat. Ini Nero. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Ini orang-orang Kristen diseret, Jesus, I dibawa ke belong to you. seperti stadion tadi, Colosseum. The reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. I will live in all of your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, Jadikan tontonan ya. reason that I sing. Jesus, I Ini orang-orang yang mau menderita demi nama Yesus Bapak Ibu. Karena imannya di dalam Yesus Kristus. Binatang-binatang buas dikeluarkan. will worship
Iya, sementara itu dulu. Jesus, I belong to you. Orang-orang yang masih hidup, sudah. Orang-orang yang masih hidup diarak di tengah-tengah kota Bapak Ibu. Dibakar hidup-hidup. Selanjutnya film tadi. Itu tantangan orang Kristen di abad pertama. Luar biasa. Karena imannya kepada Yesus Kristus. Jika kita hadapi tantangan kesulitan hari ini tidak seberapa. Mereka sudah berkorban karena imannya di dalam Yesus Kristus. Lihat Bapak Ibu, jika ada hidup di Korea Utara apa yang terjadi? Melihat membawa Alkitab langsung dieksekusi. Di Korea Utara itu. Membawa Alkitab aja. Karena itu kita bersyukur. Membawa Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita masih dan lebih beruntung dibanding mereka. Penderitaan Nero, pemerintahan Korea Utara yang luar biasa. Tak boleh agama masuk sana, apalagi agama Kristen. Jadi hari ini Bapak Ibu bersyukur. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Orang-orang yang mengasihi Allah seperti tetap berdoa untuk pemerintahnya. Ingat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 itu. Bersafaatlah bagi pemimpin-pemimpin, bagi bangsa-bangsa. Itu yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Meskipun situasi apa? Luar biasa kejamnya, penyiksaannya Kaisar Nero. Tapi firman Tuhan memerintahkan apa? Doakan, beri doa syafaat. Luar biasa itu ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pembalasan itu adalah hakku. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengasihi Allah harus mau berkorban. Kita semua bersyukur diberi kesempatan hidup di kota Bandung, di kota Cimahi di sini. Minggu bisa ke gereja, bisa bersekutu, tiap hari boleh mendengarkan lagu-lagu rohani, boleh membaca Alkitab. Ini kesempatan. Sebab di luar sana, tekanannya luar biasa. Hanya beriman kepada Yesus. Orang-orang yang mengasihi Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengasihi Allah, dan kita tahu bahwa orang-orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Panta sunergei eis agaton. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, sunergei, menimbulkan. Juga di situ ada intervensi Allah. Sunergei. Kita akan mengenal sinergi. Bersinergi. Join, bergabung. Di sini sunergei. Menimbulkan energi. Allah intervensi ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jika orang-orang tadi apa? Mengasihi Allah. Untuk melihat kebaikan di balik kejatuhan mudah enggak? Mudah Bapak Ibu? Enggak mudah. Mungkin saat ini menderita. Seperti pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga. Untuk melihat kebaikan di setiap kejatuhan enggak mudah. Contoh tokoh-tokoh ini. Kebaikan dari kejatuhan. Untuk melihat sisi baiknya. Kebaikan dari kejatuhan. Dari masalah, dari musibah.
Hari ini yang Bapak Ibu alami enggak mudah. Kebaikan seperti apa? Lihat di situ. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Lihat, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Misteri kan? Kalau kita tidak beriman kuat di dalam Kristus, pengenalan kita akan firman Tuhan yang baik, saudara, mudah kita diombang-ambingkan. Contoh di sini, Yusuf. Penderitaannya dari muda, gitu. Dibenci saudara-saudaranya, dibuang, dimasukkan sumur, dijual, dimasukkan penjara. Melihat kebaikan dari kejatuhan enggak mudah. Daud dikejar-kejar, hidupnya terus maut mau menjemputnya. Tapi melihat akhirnya. Ayub apalagi. Melihat kebaikan Tuhan saat kita dalam tekanan penderitaan enggak mudah. Stefanus, apa kebaikan ternyata? Martir pertama, ternyata Paulus muncul dan dipakai Tuhan luar biasa setelah kematian Stefanus dilempari batu sampai mati itu. Jadi melihat kebaikan dari kejatuhan enggak mudah. Mungkin Bapak Ibu ada beban, ada masalah hari ini. Ada kekhawatiran, ada ketakutan hari ini. Ada sesuatu yang belum pasti hari ini. Enggak mudah. Tapi ingat, seperti tokoh-tokoh di sini. Setiap kejatuhan, setiap kesulitan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Akhirnya apa? Kita bisa menyaksikan ya kemurahan Tuhan. Kebaikan dari kejatuhan mereka. Yang terakhir, orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Perhatikan di situ. Ya. Apa tuh rencana Allah? Yaitu apa? Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini rencana Allah itu. Kita terus-menerus diproses sesuai rencana Allah. Orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Supaya apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Hidup Yesus diwarnai apa? Penderitaan. Dari lahir, bayangkan. Di kandang domba sebenarnya enggak layak. Dia sebagai raja kok kandang. Karena demi menjadi manusia. Saat pelayanan diusir. Bahkan ingat, saudaranya sendiri Yakobus apa? Menganggap Yesus gila. Sampai klimaknya disalib. Ya supaya apa? Orang-orang yang terpanggil, kita menjadi orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah, tujuannya itu. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu masih ingat ajaran apa ya? Hasta Brata. 7 ilmu yang tinggi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Hindu atau Buddha ya Hasta Brata itu? Hindu ya? Hasta Brata. Seorang pemimpin harus menjadi apa? Itu Kodya Chandra. Harus serupa bulan. Chandra itu kan bulan, bangsa Sakertanya. Kodya Chandra. Harus membawa keteduhan.
kenyamanan. Itu 8 hastrabata, lihat di Mbah Google itu. Harus juga menjadi kodia kartika. Harus serupa apa? Kartika apa? Hah? Bintang. Ya. Kodia spirna, kodia bantala, kodia samudra. Harus luas pengetahuannya. Harus juga seperti api, tegas. Ya, bantala, harus tegas. Nah di sini, itu kan ajaran Hastabrata yang terkenal, di ajaran Rama dan Sinta di situ. Hastabrata. Cuma Kadya Kartika, Kadya Sebenarnya Kardia Bantala, Kodia Samudra, dan sebagainya, pokoknya 8. Tapi kodia kita siapa? Yaitu Kristus. Standarnya lebih tinggi. Ya, ingat, standar kita dibanding orang-orang di luar Kristus, tuntutannya lebih tinggi. Kodia kita harus serupa Kristus. Pertanyaannya, bisa enggak Pak ya kita? Mampu enggak ya Pak? Nah kita dalam proses semuanya. Menuju proses di situ. Dan saat menghadapi proses itu memang tidak mudah. Dan sakit. Karena itu Allah memanggil kita, orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah, yaitu supaya serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu, ini tantangan bagi iman kita yang mau mengikut Kristus. Karena kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Demi iman kepada Yesus Kristus seperti gereja mula-mula tadi, tetap taat, tetap setia kepada Tuhannya. Ingat di sini, hidup kita, hidup banyak kendala, tapi Tuhan pegang kendali. Ya, amin Bapak Ibu. Mungkin saat ini jalan hidup kita enggak rata, tapi ingat firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini konteksnya umat Israel sedang di Babel 70 tahun. Sedang ditawan di Babel 70 tahun. Tuhan memakai Nabi Yeremia menyampaikan firman ini. Akhirnya tergenapi. 70 tahun Allah menggerakkan siapa? Raja Koresi atau Raja Kores. Supaya orang-orang yang 70 tahun di Babel itu dikembalikan ke Yerusalem. Bayangkan. Di kitab Esra, di kitab Nehemia, Allah yang bekerja. Kan itu jangan kita kendor iman kita di dalam mengasihi Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan kendor. Ingat, meskipun banyak kendala hidup kita hari ini. Tapi Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Karena itu Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kan itu apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Mari kita baca Ibrani 12 ayat 2. Mari kita baca. 3. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari kita tetap mengasihi Allah dengan situasi dan kondisi apapun. Jangan sedikit pun meninggalkan Yesus. Karena dialah sumber kekuatan, sumber berkat, dan sumber pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syukur kepadanya. Setiap pertolongan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah hidup kita. Seperti firman Tuhan tadi, mari kita belajar memandang Yesus. Karena Dia teladan yang sempurna dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, ingat firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada catatannya, yaitu orang-orang yang tetap mengasihi Dia. Mungkin kasih Bapak Ibu Saudara mulai kendor hari ini, mari bangkit dan lihat kasih Kristus. Mungkin iman kita mulai lemah hari ini karena melihat situasi dan kondisi. Mari, orang-orang yang mengasihi Allah, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Mari kita melihat dengan iman bahwa Tuhan akan turut bekerja dan semuanya itu boleh membentuk, memimpin kita. Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah syukur kami. Biarlah firman-Mu itu kami imani Bapa, kami tetap mengasihi Engkau. Karena saat kami terus mengasihi Engkau, apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi kesulitan hari ini, akan mendatangkan kebaikan. Biarlah kami terus kuat, sabar di dalam mengiring-Mu. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu hari ini. Apapun itu setiap kesulitannya, pergumulannya, terus belajar kepada Yesus. Karena Engkau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Karena Engkau Allah yang tak pernah mengecewakan kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu menjadi kekuatan penghiburan dan sahabat sejati kami. Berkati Tuhan setiap seru kami, setiap permohonan kami. Di dalam kasih Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman. Yang pertama mengingatkan Bapak Ibu untuk persekutuan doa 1 Juli. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Sri Dadi Adianto. Kami mengundang Bapak Ibu bisa bergabung, ya, join untuk bisa saling mendoakan. Ya, setiap Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Lanjut. Ya. Besok minggu depan, ya, 5 Juli yang khotbah Bapak Mr. Yono. Terima kasih Pak Mr. Ya, karena saya Kamisnya operasi, ya, seperti itu. Lanjut, yang petugas dipersilahkan. Ya.
Ini semua petugas sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, ya, karena berkenaan dengan penutupan seal. Nanti Mbak Priska saya minta ke depan menjelaskan ya untuk pengumuman seal minggu ini. Lanjut. Selamat ulang tahun tanggal 2 Juli Ibu Sulasih. Ya, selamat ulang tahun Bu Martin. Mana Bu Martin ini? Oh iya, selamat ulang tahun Bu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan juga keluarganya. Amin. Tanggal 3 Juli Ibu Ruth Isabella, ya. Ini istri Pak Patrick Kora-Kora. Ya. Dia bekerja di Jakarta, tinggal di Bekasi Barat. Ya, tapi tetap menjadi anggota gereja. Selamat ulang tahun. 4 Juli Bapak Kasiman. Pak Kasiman mana? Pak? Enggak hadir? Ya, sampaikan ya, keluarganya. Selamat ulang tahun Bapak Kasiman. Tanggal 4 Juli Saudara Ebenezer Pak Pahan. Ya, selamat ulang tahun Mas Eben. Ya, nanti Sabtu syukuran ya. Ya. Tuhan Yesus berkati pekerjaan juga pelayanan Mas Eben. Ada lagi? Ya, sekolah minggu gabungan harusnya hari ini ya minggu terakhir karena ada seal dan penutupan bisa dilihat ya. Indria sampai remaja, guru-guru remaja, pemuda sampai dewasa, Saudara Rahman. Materinya belum datang Bapak Ibu, padahal kita sudah pesan ya seminggu lebih yang lalu. Katanya masih proses pencetakan. Ya, itu sudah seminggu yang lalu, moga minggu ini bisa segera dikirim. Sehingga guru-guru sekolah minggu khususnya bisa siap ya, untuk mengajar minggu depan. Ya. Ya, untuk seal dan yang lainnya silahkan Mbak Priska. Mana? Shalom Bapak Ibu Saudara, mengumumkan sedikit tentang seal kita akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2026, itu dari hari Jumat, Sabtu dan hari Minggu di minggu depan ya, di tanggal 3 sampai 5 Juli. Lalu kedatangan pukul 7.30 atau setengah 8, nanti acaranya sampai pukul 2. Ini diikuti dari kelas Indria sampai dewasa gitu ya. Jadi nanti untuk tanggal 3 kita akan beraktivitas di gereja. Di tanggal 4-nya di hari Sabtu kita akan ada kegiatan di luar yaitu di Museum Geologi Bandung. Jadi tanggal 5-nya hari Sabtu kita kegiatannya di luar. Begitu ya. Tanggal 4. Oke, di tanggal 5-nya tadi sudah diumumkan ada gabungan. Jadi untuk hari ini yang harusnya gabungan itu nanti digeser tanggal 5 Juli di hari Minggunya. Itu lalu untuk pengumuman kaos seal ya, yang terkhusus untuk yang seal dulu ya, yang seal dulu untuk Indria sampai dewasa yang sudah mengelis, yang khusus untuk seal bisa nanti diambil setelah ibadah ya. Setelah ibadah saat ini nanti oleh guru-gurunya. Boleh nanti kalau untuk pembayaran yang mau membayar hari ini, ya diingatkan sekali lagi pembayaran kaos itu berakhir di akhir Juni. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan kepada guru kelasnya masing-masing. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Priska. Ya. Itu untuk seal Bapak Ibu dikondisikan waktunya ya 7:30 sampai jam 2. Ya, seperti itu. Terus semua transportasi sudah jelas Mbak ya, transportasi khususnya hari Sabtu ya,
semua sudah jelas, sudah diatur guru-guru sekolah minggu. Ya, untuk retreat Bu Damai ada tambahan pengumuman? Belum, tapi segera mendaftar ya. Iya, iya. Ada? Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu. Saya sebagai panitia retreat mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti retreat di bulan Agustus tanggal 24 sampai 25 di FIB Villa Istana Bunga di Lembang. Daftarnya hanya 50.000 per orang. Akan tetapi bila Bapak Ibu berkenan membayar lebih, itu lebih bagus lagi. Begitu ya. Jadi bisa menambah untuk hal-hal lain. Jadi per orang 50.000. Berarti kalau suami istri 100.000. Begitu. Mungkin sedikit dari saya, itu saja saya mengundang Bapak Ibu. Mungkin nanti di grup akan saya buat list siapa aja yang mau ikut. Nanti mohon diisi nama-namanya. Terima kasih. Ya, supaya lebih jelas Bu Damai, yang kurang dari 5 tahun free ya. Ya, yang kurang dari 5 tahun free. Ya, di situ. Silakan Bapak Ibu untuk retreat gereja tahun ini, karena semuanya bisa ikut ya di Villa Istana Bunga. Ini villa yang paling baik. Mungkin kemarin videonya, mungkin minggu depan bisa diinformasikan ke sidang, Bu. Ya. Iya. Ya, fokus seal dulu teman-teman ya. Setelah itu kita fokus untuk retreat gereja kita. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Guru-guru sekolah minggu kumpul setelah ini? Oh iya, guru-guru sekolah minggu setelah ibadah ini kumpul sebentar untuk persiapan seal besok hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Terima kasih Bapa di surga. Penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami siang hari ini. Biarlah semuanya kami perbuat, penyembahan kami, pujian kami, sukacita kami bagi hormat kemuliaan Engkau. Dan kami rindu berkat-Mu turun atas kami. Kita aminkan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan penuh kekuatan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.
Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.